Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Ruloh Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung dengan judul Rogoh Nyowo, seri yang ke-11. Kepulan asap kemeluk kecil yang hampir menyerupai kabut tipis, dengan aroma yang sangat menyengat di hidung dan tenggorokan, menyebar ke seantero ruangan dalam gudang hingga sedikit-sedikit mulai menjalar keluar. Langkah buru-buru sepasang kaki bersepatu menimbulkan suara disertai getaran mendekati ruangan kecil tempat asal kepulan asap. Sampai beberapa detik kemudian suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruangan. Liring, suara bergetar Toro ketika matanya melihat 4 sudut ruangan yang berlubang. Dan lebih mengejutkan lagi, di satu-satu sudut ujung 4 buah patung berbalut kain hitam yang sudah terbakar hampir separuh. 4 patung dengan bentuk dan rupa sama yang terbakar mengeluarkan bau yang begitu menyesakkan dada. Gemetar tubuh Toro dengan wajah merah menahan amarah. Ia membalikkan badan dengan tangan mengepal kuat. Matanya menerawang keluar sembari melangkah dengan berat, membayangkan satu wajah yang segera ingin ia temui. Langkahnya terhenti di depan pintu gudang. Di depannya satu sosok sudah berdiri menunggunya, dengan pandangan mata melayang serta senyum tipis dan sinis menghiasi bibirnya. "Apa kabar Suntoro, adikku sang anak jati?" ucap sosok yang ternyata Sudiro dengan sedikit sindiran tajam. "Mas Diro, apa kamu yang melakukan ini semua?" tanya Toro dengan sedikit menekan amarahnya. "Oh, soal Ireng, mereka sudah tak mau membantu kalian. Mereka memilih aku sebagai tuannya sekarang," jawab Diro yang membuat Toro terkejut dengan pengakuannya. "Kenapa Mas Diro lakukan itu? Kenapa Mas Diro tega dengan bapak dan keluarga sendiri? Kenapa?" "Cukup Toro," saut Diro sengit dengan memotong ucapan Toro. "Bertahun-tahun aku hanya dianggap pelengkap kalian. Aku yang seharusnya memimpin semuanya, bukan kamu. Ingat Toro, aku ini kakakmu, anak tertua. Tapi apa yang kudapat? Apa?" Dengan penuh emosi yang menggelegar, Diro meluapkan amarah yang lama ia simpan. "Tapi sudahlah Toro, semuanya sudah terjadi. Dan juga apa yang ku mau hampir bisa aku dapatkan semuanya dengan caraku sendiri." Tegas Diro kembali dengan suara sedikit melunak, namun berganti tatapan dan senyum sinis. "Mas Diro, masalah ini bukankah bisa kita bicarakan baik-baik?" saut Toro dengan penuh harap. "Baik-baik katamu? Cuy, berkali-kali aku mohon pada bapak, tapi apa jawabannya? Hanya sakit hati yang ada, dan bertahun-tahun aku menyimpannya," jawab Diro dengan langkah mendekati Toro. "Tapi bisa juga masalah ini kita sudahi dengan baik-baik. Tapi ada syaratnya. Tunjukkan di mana pancarmu dikubur," ucap Diro yang membuat Toro beringsut mundur. Ditatapnya Diro lekat-lekat.
Hanya itu yang bisa membuat kita berdamai. Rogoh nyawalah sebagai maharnya. Tegas Diro kembali semakin membuat marah wajah Toro. Itu tidak akan mungkin, Mas. Sama saja Mas Diro ingin merusak tatanan. Tak adakah cara lain, Mas? Kita ini saudara kandung, Mas. Jawab Toro dengan suara parau. Itu penawaran terakhirku, Toro. Jangan kamu kira dengan melenyapkan Mbah Karim bisa menghentikanku. Tidak, Toro. Toro yang mendengar ucapan Diro nampak mulai kembali menegang. Namun ia menyadari jika saat ini tak mungkin berani melawan kakaknya. Rogoh nyawa cepat atau lambat pasti akan kudapatkan, seperti aku mendapatkan Direng. Kamu harus ingat itu dan sampaikan salam serta maaf kepada Bapak. Bukan maksudku membuatnya menderita seperti sekarang ini. Kalimat Diro tentang bapaknya benar-benar membuat Toro tak berkutik. Ia hanya melihat kakaknya tersenyum penuh kemenangan. Oh ya, satu lagi, Toro. Jangan kamu usik Kang Munaji, karena dia sekarang bukan lagi cuntrik Bapak. Lebih baik kamu urus Bapak karena hidupnya mungkin tak lama lagi. Ucap Diro di dekat telinga Toro. Toro memandang kakaknya yang melangkah meninggalkannya. Ditatapnya punggung Diro sampai menghilang di kegelapan malam dengan perasaan bercampur aduk. Malam yang semakin gelap seolah ikut merasakan kesuraman hati dan pikiran Toro. Langkah gontainya menjadi tanda tanya penjaga rumahnya saat ia baru saja sampai dan turun dari mobilnya. Kakinya seolah enggan untuk melangkah mendekati kamar bapaknya. Ia tak sanggup jika harus menceritakan semuanya pada bapaknya. Apalagi saat melihat kondisi bapaknya yang begitu memilukan. Separuh badan Yono menghitam gosong, bahkan bagian kakinya seperti meleleh mengeluarkan cairan. Meski kulitnya terlihat keras, bau busuk menyengat bila mana selimut yang menutup bagian kakinya terbuka. Wajahnya kaku menahan sakit dengan mata merah memandangi ke atas. Toro begitu iba melihat kondisi bapaknya. Matanya tak sanggup melihat kondisi bapaknya yang sudah tak mampu lagi mengeluarkan suara. Toro melangkah keluar. Kakinya diayunkan ke belakang rumah menuju bangunan kecil, di mana tempat yang biasa ia gunakan dengan bapaknya untuk melakukan ritual. 3 buah dupa Toro bakar dan ditancapkan di bawah sebuah lukisan tangan sosok Nyi Wuning. Mulutnya bergerak pelan dan lirih membaca sesuatu. Dan ketika mulutnya terdiam, sekedipan mata tiba-tiba Toro seolah berada di tempat yang sudah beberapa kali ia datangi bersama bapaknya. Lamun sira guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang iringan tetabuhan mengiringi kemunculan sosok Nyi Wuning dengan selendang merahnya membuat Toro menjatuhkan diri bersujud dan menjura hormat. Lireng iku wis ora dadi urusanku. Ikete bapamu wis ucul saka ragane. Mula ndadekne batasanku Toro. Ucap Nyi Wuning sebelum Toro bercerita. Munggono Toro rawuhi Eyang Jaga. Aturake apa sing dadi abote pikiranmu. Sadurunge pancir papat galangan 5 tekan alas madune ireng. Rogoh nyawa durung iso nyatu marang sukmamu. Kembali Nyi Wuning menegaskan dengan satu petunjuk yang cukup membuat Toro lega karena satu harapan masih terbuka. Tembang mocopat masa lampau mengalun merdu
namun bisa membuat siapapun yang mendengarkannya merinding. Nyi Wuning yang sudah menghilang namun masih terdengar lantunan tembangnya lirih membuat Tono menyadari jika sang ratu telah meninggalkannya. Mendung tipis menghiasi kota pahlawan pagi itu, membuat sebagian banyak orang sedikit bermalas-malasan untuk beraktivitas. Banyak yang memilih untuk berdiam diri di rumah, menikmati suasana yang cocok untuk sekedar berkumpul bersama keluarga. Begitu juga halnya yang dialami Romi. Dengan segelas kopi yang masih tampak mengembulkan asap, matanya memandang keluar jendela ruang tamunya. Ia sudah berniat untuk libur kerja 1 hari untuk menenangkan pikirannya. Namun wajah sayang dari arah jalan lorong kecil rumahnya, 2 orang mengendarai sepeda motor yang berhenti di halaman rumahnya. Langkah buru-buru salah satu dari mereka membuat Romi menjadi penasaran. Dibukanya pintu depan rumahnya demi menyambut sang tamu, yang tak lain adalah salah satu anak buahnya di proyek. Pak Romi, maaf, Bapak diminta untuk datang ke proyek sekarang juga. Ucap tamunya sedikit terbata demi mengatur nafasnya. Siapa yang menyuruh dan ada apa? Saud Romi bertanya. Pak Munadji yang menyuruh dan masalahnya sangat penting sekali. Tegas anak buah Romi menjawab pertanyaannya. Pak Munadji? Memangnya ada masalah apa? Kembali Romi mengulang pertanyaannya. Anu Pak, 2 penjaga gudang proyek ditemukan meninggal di belakang tanah proyek dan mayatnya sekarang sedang diperiksa polisi. Dan kata mereka penjaga gudang itu meninggal sekitar 3 harian yang lalu. Dek, serasa berhenti jantung Romi. Dadanya seketika terasa sesak. Pikirannya melayang kembali mengingat-ingat kejadian selama 2 hari belakangan. Wajah Romi tiba-tiba pucat mendengar pernyataan bahwa Irin dan Hojin meninggal 3 hari yang lalu. Singkat cerita, Romi sudah berada di proyek itu. Terima kasih Pak Romi atas kerjasamanya. Bila nanti kami butuh tambahan informasi, kami akan hubungi Bapak. Salah satu polisi pada Romi yang menangani kasus ditemukannya 2 mayat pemuda Hojin dan Irin berucap begitu. Romi yang diperiksa hampir 2 jam tampak luluh lunglai dengan pikiran yang bercampur aduk. Otaknya benar-benar buntu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ditatapnya 2 jasad yang sedang dimasukkan dalam kantong warna kuning oleh beberapa tenaga medis dan polisi. Sungguh mengerikan saat kematian menjemput mereka, pikir Romi melihat jasad yang sudah membiru dengan perut hancur. Kang Romi, apa Kang Romi tahu keluarga kedua korban? Satu suara sempat mengagetkan Romi dari belakang. Tahu Pak, tapi lumayan jauh rumah mereka, jawab Romi pada Munadji yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Ajak orang untuk mengabarinya Kang, sekalian nanti langsung diberikan santunan pada keluarganya, ucap Munadji kembali. Baik Pak, nanti saya akan segera menemui keluarganya, jawab Romi sedikit membukukan badannya ketika Munadji melangkah meninggalkannya. Mendung tipis masih menyelimuti langit kota pahlawan. Meski jarum jam sudah melewati angka 9, namun sang pencerah bumi di waktu siang belum mau menampakkan kegarangannya, seolah ikut berduka atas apa yang menimpa Hojin dan Irin. Berbeda dengan langit Surabaya,
Cuaca panas yang itu dirasakan penduduk garis keturunan Belambangan di salah satu kabupaten yang terkenal dengan hutan termistis dan terangker sepulau Jawa. Hingga banyak yang menyebut jika hutan itu adalah madunya jagat ireng. Sebuah mobil usang berjalan pelan saat memasuki sebuah desa yang masyarakatnya ramah tamah serta sangat teguh memegang tradisi dan adat warisan para leluhur. Mobil yang ditumpangi sepasang suami istri berhenti di sebuah halaman rumah adat yang lumayan besar. Dengan pohon beringin yang menjulang tinggi, terlihat angker dengan akar-akar yang bergelantungan serta kain hitam putih membungkusnya. Hampir di setiap sudut sajen-sajen tertata api, membuat suasana tempat itu tampak menyeramkan. Wardoyo dan Laswati yang untuk pertama kalinya datang ke tempat itu atas saran Mayang. Mereka ragu-ragu melangkah ke dalam bangunan yang kesemuanya dari kayu-kayu pilihan. Tersirat satu kecemasan di wajah mereka, terutama Laswati. Pak, aku khawatir jika Eyang Sino marah dan tak mau menemui kita. Ucap Laswati penuh kecemasan. Kita coba dulu, Bu, demi wuri anak kita, saut Wardoyo menguatkan istrinya. Laswati yang sudah berkeringat berjalan dalam gandengan Wardoyo. Terbayang kembali satu sosok perempuan dengan tubuh tinggi semampai, berkulit bersih dengan wajah ayu. Namun saat sosok itu marah akan menampakkan wajah yang bengis dan menakutkan. Laswati yang sudah berkali-kali dulu melihat kemarahannya dan tak bertemu bertahun-tahun sejak kelahiran Wuri, kini masih tampak begitu takut dan cemas. Hawa panas dengan bau kemenyan pekat menyambut langkah Wardoyo dan Laswati di depan pintu kayu jati yang tak tertutup rapat. Tampak sepi dan sunyi seakan bangunan tak berpenghuni. Sedikit ragu Wardoyo ketika tangannya akan mengetuk pintu yang sebenarnya tak tertutup rapat. Namun demi satu tujuan, ditekannya keraguan dan dikuatkan nyalinya. Pelan tangan Wardoyo mengetuk daun pintu yang halus dan berukir. Dengan mata melirik ke samping, tampak Laswati masih tertunduk dengan mencengkram kuat lengannya. 5 kali tarikan nafas terdengar derap langkah kaki dari dalam. Seorang perempuan seumuran Laswati muncul dengan wajah berkerut ketika melihat 2 tamu yang belum ia kenal. Maaf, cari siapa? Dan panjenengan ini dari mana? Tanyanya dengan sopan dan ramah namun dengan tatapan menyelidik. Maaf, Bu, kami ingin bertemu dengan Mbah Sinom dan kami ini datang dari Malang, jawab Wardoyo pelan. Kanan mlebu genku kene, Par. Satu suara terdengar dari jauh namun begitu jelas di telinga Laswati dan Wardoyo. Suara tegas yang pernah Laswati sering dengar beberapa tahun silam. Namun entah di mana sang pemilik suara itu berada, karena Wardoyo yang baru melangkah masuk mengedarkan pandangannya tak ada satupun sosok ia lihat. Hanya wanita yang awal menyambutnya kini tengah berjalan menuntunnya ke sebuah tempat. Kepulan asap kemenyan dan bunga-bunga sesajen terlihat di sudut dengan beralaskan genteng dari tanah liat. Di sisi kanan dan kiri kepulan asap menyan, 2 patung berbentuk laki-laki dan perempuan nyaris mirip manusia nyata yang hidup. Di ruangan yang lumayan besar dan hanya dapat 1 jendela kecil, terdapat 1 kursi goyang dengan sosok perempuan tengah duduk membelakangi Wardoyo dan Laswati. Sosok itu menatap jendela kecil yang terbuka. Hanya terlihat rambut panjangnya tergerai dengan kursi yang bergoyang naik turun. Rene, Gidong Sengkolo, ucap sosok Mbah Sinom tiba-tiba tanpa menoleh sedikit pun, membuat Wardoyo dan Laswati saling pandang dan tertunduk.
Aku ora gagas nyawa tuwekan loro sing ra duwe perhitungan. Kemendel. Ra ngerti sing dihadapi sapa. Kembali suara tegas para Mbah Sinom membuat Wardoyo dan Laswati terperangah. Karena salah satu tujuannya adalah memberi kabar. Namun belum sempat Laswati mengucapkan apapun, Mbah Sinom sudah mengetahuinya. Kabeh molo sing moro nang anakmu. Ora ucul saka atose bapakmu, Nduk. Lagi-lagi ucapan Mbah Sinom yang ditujukan pada Laswati membuat Laswati sendiri makin tertunduk. Terbesit satu kejadian yang membuat dadanya nyeri. Kursi yang tadinya bergerak naik turun seketika berhenti tatkala sosok Mbah Sinom berdiri, berkebaya panjang berinda dan kain batik sampai menutup mata kaki. Rambut tergerai panjang sepinggang, dengan tubuh tinggi berkulit bersih, mata bulat serasi dengan wajahnya meski sudah terlihat kerutan. Sosok yang begitu anggun melangkah pelan mendekati Laswati dan Wardoyo, membuat keduanya segera menyambut tangan Mbah Sinom dan menciumnya bergantian. Melworene, ucap Mbah Sinom yang terus melangkah menuju satu ruangan yang lebih kecil. Ruangan yang lebih bersih dengan harum berbagai macam bunga-bunga yang masih segar. Sebuah meja bertilam kain putih bersih, lengkap dengan 3 gelas teh yang telah siap untuk dinikmati. Suasana ruangan yang lebih dingin dengan berbagai hiasan benda-benda keramat terpajang di dinding dan di atas tempat yang mirip sebuah lemari. Di atasnya terdapat 2 buah foto hitam putih dengan bingkai kayu. Foto seorang laki-laki berbelangkot dan perempuan berkebaya dengan batik tergantung di pundak sebelah kiri. Wardoyo dan Laswati duduk di atas ambal tebal menghadap meja, seraya memperhatikan Mbah Sinom membakar satu batang dupa yang langsung menyebar asapnya dengan harum khasnya. nyelamet nondok wuri iku ngono ora gampang. Kudu ngadepi telu abdine ratu jebar. Mbah Sinom yang sudah selesai membakar dupa duduk dengan anggun. Salah-salah iso dadi kaya reksa lan bayan. Ucap Mbah Sinom dengan mata bulatnya memandang Laswati yang tertunduk. Lah, terus kedah pripun niki, Mbah? Kula nyuwun tulung sanget kalih panjenengan, Mbah. Kali ini Wardoyo memberanikan diri berbicara meski setelahnya ia menunduk. Aku ngono panggang nganggep wuriku putuku. Senajan wong tuwane Laswati gak kira nganggep aku. Umpama biyen iku manut tatanan gak bakal perkara iki kedadian ngene. Saut Mbah Sinom dengan wajah sedikit menegang yang membuat Laswati semakin tak enak hati. Perawan ontang-anting lair ning dina madune getih iku kudu diruwat. Terang Mbah Sinom yang tiba-tiba terdiam dan wajah kaku menegang. Panggonanku bakal kedayohan. Ucap Mbah Sinom tiba-tiba. Mbah Sinom bangkit dan melangkah terburu-buru ke depan rumahnya. Wardoyo dan Laswati yang bingung segera ikut menyusul langkah Mbah Sinom. Sampai di ruangan depan, Wardoyo dan Laswati tercekat melihat sosok nenek tua renta yang bungkuk dengan kebaya compang-camping selaras wajah dan bibirnya yang hitam legam. Namun yang membuat bergidik ngeri, di tangan kanannya memegang sebuah parang panjang mengkilap. Sosok itu menyeringai kepada Mbah Sinom yang berdiri di depannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.